anak-anakku kelas 6B yang hebat-hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan memperkenalkan kepada kalian media numerasi dengan bentuk media video yang berjudul High Order Thinking Skill Mengenal Jenis dan Sifat Bangun Ruang. Sasaran media pada hari ini adalah siswa kelas 6. Tujuan media numerasi yang akan Ibu tampilkan adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis dan sifat bangun ruang. Adapun manfaat media numerasi yaitu memperkenalkan kepada siswa pentingnya mengenal sifat dan jenis bangun ruang sekitar di lingkungan siswa. Nah, mari anak-anakku sekalian kita saksikan video berikut ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6C yang hebat-hebat. Bagaimana harinya? Semoga kalian tetap semangat belajar nak ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bangun ruang. Nah, kemarin tugas kalian adalah mengidentifikasi sifat-sifat atau ciri-ciri yang dimiliki oleh beberapa bangun ruang. Nah, sekarang di hadapan kalian ada berbagai jenis bangun ruang ya. Kalian perhatikan di sini mulai dari prisma segitiga, prisma segi 4, kemudian di sini ada tabung, di sini ada 5 segitiga, ini 5 segi 4, yang ini kerucut, dan yang paling terakhir adalah bola. Nah, materi kita adalah mengidentifikasi kembali ciri-ciri yang dimiliki oleh bangun ruang. Oke anak-anak, tetap kalian menyimak video pembelajaran berikut ya. Anak-anak, tadi kalian sudah memperhatikan dan melihat beberapa bentuk bangun ruang ya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun ruang tersebut. Nah, kita mulai dari prisma segitiga. Nah, ini prisma segitiga. Mengapa disebut dengan prisma tegak segitiga? Karena dia memiliki alas dan tutup yang sama dan berbentuk segitiga. Jadi apa itu prisma tegak segitiga atau apa itu bangun prisma? Bangun prisma adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah ya, ini kalian perhatikan, ini adalah alasnya, ini atapnya atau tutupnya berbentuk segitiga sehingga dinamai dengan prisma tegak segitiga. Nah, sekarang kalian perhatikan sifat-sifat yang dimiliki dari prisma tegak segitiga berikut ya. Nah, yang pertama, prisma tegak segitiga dia memiliki alas dan tutup yang bentuknya sama dan ukurannya pun sama. Kemudian sifat yang kedua yaitu sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Yang mana disebut sisi tegaknya? Yang ini, ini 1, 2, 3. Nah, jadi sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang. Untuk lebih menjelaskan ke kalian, bisa kalian lihat yang ini. Ini berwarna beda ya, jadi kalian bisa membedakan. Jadi, sifat yang pertama dia memiliki alas dan tutup atau atap yang bentuknya sama dan ukurannya pun sama. Yang kedua, dia memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Ini, coba perhatikan yang sisi warna merah, sisi warna hijau, dan sisi warna biru. Dia berbentuk persegi panjang. Kemudian, sifat yang ketiga yaitu prisma memiliki rusuk tegak. Ya, apa itu rusuk tegak? Yang mana disebut rusuk tegak? Perhatikan ini, tegak lurus rusuknya. Dia tidak berbelok-belok rusuknya. Rusuk tegak 1, 2, 3. Yang sifat yang keempat, dia memiliki rusuk tegak yang sama panjangnya. Perhatikan ini, rusuk tegaknya ini 1, 2, 3 itu sama panjangnya. Kemudian kita menghitung berapa sisi, rusuk, dan titik sudut yang dimiliki oleh prisma tegak segitiga. Yang pertama sisinya, kita akan menghitung berapa jumlah sisinya. Nah, yang pertama kalian lihat sisi bagian alasnya, kita hitung 1. Kemudian sisi bagian atapnya 2. Kemudian sisi tegaknya yang berwarna merah 1, yang berwarna biru 1, yang berwarna hijau 1. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya ada 5 sisi yang dimiliki oleh prisma tegak segitiga. Kemudian rusuknya ada berapa jumlahnya? Kita mulai dari bawah. Yang pertama, alas. Ada berapa rusuk? Rusuk itu tulang-tulang penyusunnya ya. Perhatikan, di sini ada 1, 2, 3. Kemudian bagian atapnya 1, 2, 3. Kemudian bagian yang tegak ini 1, 2, 3. Jumlahnya 3 ditambah 3 ditambah 3 yaitu 9. Setelah itu kita menghitung titik sudutnya lagi. Nah, titik sudut adalah pertemuan dari 2 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ada 6 titik sudut. Nah, itu tadi prisma tegak segi 3. Nah, sekarang kita ke prisma tegak segi 4. Nah,
Kenapa dia disebut dengan prisma tegak segi 4? Karena dia memiliki alas maupun tutup berbentuk segi 4. Kenapa dibilang segi 4? 1, 2, 3, 4, segi 4. Oke? Nah, sekarang kita mengidentifikasi berapa jumlah sisi rusuk dan titik sudut yang dimiliki oleh prisma tegak segi 4. Yang pertama, kita hitung dulu bagian alasnya. 1, yang berwarna merah ini ya. Nah, ini berwarna merah itu alas. 1, 2, kemudian kita ke sisi tegaknya. 1, 2, 3, 4. Berarti 1 tambah 1, kemudian ada sisi tegaknya ada 4, berarti 4 tambah 1 tambah 1, berarti ada 6 sisinya yang dimiliki oleh prisma tegak segi 4. Kemudian kita akan menghitung rusuknya. Kita mulai dari rusuk yang ada pada alasnya dulu. Nah, ini alas, kita hitung ya. Ini kan begini. Nah, ini alas bagian bawahnya. Kita hitung ada berapa rusuknya? 1, 2, 3, 4 rusuk yang ada di alas. Kemudian ditutupnya 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian rusuk tegaknya 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 4 ditambah 4 berarti ada 12 itu rusuknya ya. Kemudian titik sudutnya kita mulai dari alas lagi. 1, 2, 3, 4. Di bagian tutup 1, 2, 3, 4. 4 ditambah 4 8. Kita ulangi. Sisinya ada berapa tadi? Yaitu ada 6. Rusuknya ada 12. Titik sudutnya ada 8. Oke, itu tadi tentang prisma tegak segi 3 dan prisma tegak segi 4. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi bangun ruang tabung. Oke, nah ya. Kita lanjutkan ke bangun ruang yang kedua yaitu tabung. Ya, bisa kalian perhatikan ini tabung. Nah, mungkin kalian biasa melihat benda-benda di sekitar kalian yang berbentuknya seperti tabung, seperti kaleng susu ya, kemudian apalagi toples. Nah, ini adalah tabung. Ternyata tabung ini nak termasuk bangun ruang prisma. Mengapa dikatakan bangun ruang prisma? Karena alas dan tutupnya sama ya. Dimana alas dan tutupnya ini berbentuk lingkaran. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi sifat-sifat yang dimiliki oleh tabung. Ternyata tabung ini memiliki 3 sisi ya, 3 sisi. Yang pertama yaitu 1 alas, 2 tutup, kemudian yang ketiga ini adalah selimut. Jadi ada 1, ada 2, kemudian 3. Ya, ada 3 sisi. Sekarang sifat yang kedua yaitu tabung memiliki alas dan tutup yang bentuk dan ukurannya sama ya. Kita lihat di sini ada bentuk lingkaran yang mana besar lingkarannya sama. Yang ketiga, sisi tegaknya, ini sisi tegaknya nak, coba kalian perhatikan ini, sisi tegaknya yang berwarna oranye, ini merupakan sisi lengkung yang disebut sebagai selimut tabung. Kemudian sifat yang keempat yaitu di mana tabung ini memiliki 2 rusuk, ya, yang 2 rusuk ini, rusuk pertama, 1, yang kedua, ini. Jadi rusuknya ini bukan rusuk tegak ya, beda dengan yang dimiliki oleh prisma. Prisma dia memiliki rusuk tegak, sedangkan rusuk yang dimiliki oleh tabung ini rusuk lengkung ya, 1, 2. Jadi rusuknya ada 2. Nah, sekarang kita identifikasi berapa sisi titik sudut dan rusuk yang dimiliki oleh tabung ya. Sisinya berjumlah 3 ya, 1, 2, 3. Kemudian rusuknya ada 2, 1 rusuk yang ada di atap dan 1 rusuk yang ada di alas. Kemudian berapa titik sudutnya? Tabung dia tidak memiliki titik sudut. Oke, itu tadi bangun ruang tabung ya. Sekarang kita lanjut ke bangun ruang limas. Baik anak-anak, kita lanjut ke bangun ruang yang ketiga yaitu limas ya, limas segitiga karena alasnya berbentuk segitiga, limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, ini limas. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang limas segi 4 pernah kalian lihat ya, contohnya piramida yang ada di Mesir. Nah, tahu tidak kalian apa itu limas? Limas adalah bangun ruang yang memiliki 1 alas dan beberapa sisi tegak, nih sisi tegak, yang berbentuk segitiga dan saling berpotongan di satu titik. Nih, ya, di mana sisi tegaknya ini saling berpotongan di satu titik, di mana titik ini disebut titik puncak. Oke, nah setelah ini kita akan mengidentifikasi sifat-sifat yang dimiliki oleh limas segitiga dan limas segi 4. Nah, yang pertama, berapa jumlah sisi yang dimiliki oleh limas segitiga? Rusuknya dan titik sudutnya. Pertama, limas segitiga. Kita hitung. 1 sisi alas, kita hitung berapa sisi tegaknya? 1, 2, 3, atau lebih jelasnya kita gunakan yang ini ya, yang berwarna ini. 1 sisi alas, kemudian ada 1, 2, 3. 3 sisi tegak. 1 sisi alas ditambah 3 sisi tegak, jumlahnya ada 4 sisi. Kemudian kita akan menghitung berapa rusuk yang dimilikinya. Kita mulai dari rusuk yang ada pada alasnya. 1, 2, 3, kemudian yang rusuk tegaknya 1, 2, 3. 3 ditambah 3 ada 6. Kemudian titik sudutnya 1, 2,
3, 4. Ada 4 titik sudut dan 1 titik puncak. Kita ulangi sifat-sifat yang dimiliki oleh 5 segitiga. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4 sisi. Ada 4 sisi. Kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tusuk. Kemudian 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik sudut, 1 titik puncak. Oke, nah sekarang kita ke 5 segi 4. Kita hitung berapa jumlah sisinya. 1 sisi alas, kita hitung berapa sisi tegaknya. 1, 2, 3, 4. Berarti 1 alas tambah 4 sisi tegak, jumlahnya ada 5 sisi. Kemudian rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 rusuk ya. Kemudian berapa titik sudut? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik sudut, 1 titik puncak. Ya, ini yang disebut titik puncak. Nah, kita lanjutkan ke bangun ruang selanjutnya, yaitu kerucut. Nih ya. Nah, bangun ruang kerucut ini kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, bangun ruang kerucut ini seperti tumpeng ya, tumpeng. Kemudian kita identifikasi sifat-sifat yang dimiliki oleh kerucut. Yang pertama, dia memiliki alas yang berbentuk lingkaran. Kemudian yang kedua, dia memiliki sisi lengkung. Ini sisi lengkung nih, yang disebut dengan selimut kerucut. Nih, ini kalian perhatikan yang berwarna oranye. Ini disebut sisi lengkung yang dinamakan selimut tabung. Dia memiliki titik puncak, sama halnya dengan limas ya. Kemudian dia memiliki tingginya itu adalah jarak antara titik puncak ya, jarak antara titik puncak dengan alas. Ya, sama dengan tadi limas. Ibu lupa, limas dia juga memiliki tinggi, yang mana tingginya merupakan jarak dari titik puncak ke alas limas ya, sama dengan kerucut juga. Dia memiliki tinggi yang merupakan jarak antara titik puncak dengan alas. Oke ya. Kemudian dia memiliki 2 sisi, yaitu yang pertama sisi alas dan sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Kemudian dia memiliki 1 titik sudut atau yang disebut dengan puncak. Yang ketiga, dia memiliki rusuk jumlahnya 1. Ini rusuknya. Ya. Rusuknya itu rusuk lengkung. Ya. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke bola. Nah, ini bola. Ya. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali benda yang bisa kita temui yang bentuknya itu bola ya. Seperti misalkan bola kasti, kemudian bola voli ya. Itu semua adalah contoh bangun ruang yang berbentuk bola. Nah, anak-anak, bola ini dia memiliki beberapa sifat yang mungkin bisa dikatakan berbeda dengan bangun ruang yang lainnya. Di mana dia memiliki 1 sisi. Ya, ini sisinya, 1 saja sisinya, yaitu sisi lengkung. Ya, dia memiliki 1 sisi lengkung. Kemudian dia tidak memiliki bidang datar. Apa yang maksudnya bidang datar? Seperti ini maksudnya. Ini bidang datar. Nah, ini bidang datar. Ya, sedangkan bola dia tidak memiliki bidang datar. Kemudian dia juga tidak memiliki rusuk. Ya, dia tidak memiliki rusuk. Nah, tidak ada rusuknya. Kemudian dia juga tidak memiliki titik sudut ya. Jadi ulangi, dia ini merupakan bangun ruang yang memiliki 1 sisi. Sisinya di sini sisi lengkung yang tertutup. Kemudian dia tidak memiliki bidang datar, dia tidak memiliki rusuk, dan dia juga tidak memiliki titik sudut. Nah, itu tentang bola. Oke, baik anak-anak, kita sudah mempelajari tentang beberapa jenis bangun ruang. Kita identifikasi jumlah sisinya, kemudian jumlah rusuknya ataupun juga titik sudutnya. Ibu berharap kalian bisa memahami pembelajaran hari ini. Kemudian nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang jaring-jaring bangun ruang ya. Dari jaring-jaring ini kita bisa menghitung rumus dari luas permukaan beberapa bangun ruang. Oke anak-anak, ditunggu video selanjutnya.